Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-12 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Serigala Berbulu Domba. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 18. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 9. Dan bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5b. Sementara bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20, mengingatkan tentang kewaspadaan akan adanya banyak nabi palsu yang penuh dengan kemunafikan dan mengaku memiliki kuasa, namun tidak memiliki buah yang baik. Mereka hanya berbicara dan tidak melaksanakan apa yang mereka ajarkan kepada jemaat. Pada masa itu, nabi-nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah orang-orang Farisi dan para pemuka agama yang terdengar begitu kudus dalam kata-kata mereka. Tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus Kristus mengumpamakan mereka seperti serigala yang buas, yang menyamar seperti seekor domba agar mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan seluruh kawanan domba Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam Perjanjian Lama disebutkan tentang beberapa nabi yang pura-pura bernubuat padahal mereka tidak punya wewenang untuk itu. Dan ini tampak dari tidak terbuktinya nubuat mereka itu, seperti misalnya Sedekia bin Kenaana, yang kita bisa baca dalam kitab 1 Raja 22 ayat 11, dan Sedekia bin Maaseya yang kita bisa baca dalam kitab Yeremia 29 ayat 21. Sahabat Kuntum yang terkasih, para nabi palsu tersebut akan terus hidup dalam kepalsuan karena tuan mereka ialah perut mereka dan pikiran mereka semata-mata yang tertuju kepada hal-hal duniawi. Dalam Injil Matius 7 ayat 15 dikatakan bahwa para nabi palsu tersebut terlihat saleh, tetapi di dalam hati adalah serigala yang buas. Mereka juga kadang dapat dikenali dari buah mereka, di mana buah nabi palsu itu adalah sifat buruk yang nyata dalam kehidupan para pengikutnya. Sebagaimana kita bisa baca dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 6. Mereka akan mencari dan menanggapi pengalaman religius dan pernyataan adikodrati sebagai kekuasaan yang mengesahkan kebenaran. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23. Dan bukan memantapkan dirinya di dalam seluruh ajaran firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kebenaran firman Allah Tritunggal Maha Kudus dipakai sebagai alat untuk merayu jemaat akan berkat yang selalu melimpah, kekayaan, kehormatan, dan mukjizat demi memuaskan kesenangan jasmani mereka. Para nabi palsu senantiasa berseru kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan suara nyaring, namun mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Pada hari terakhir nanti, para nabi palsu tersebut akan semakin nyaring berteriak dan meminta pertolongan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Mereka akan memakai banyak hal untuk memberi pembelaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus demi keselamatan. Mereka berpikir dengan pengakuan dari mulut saja akan memberi jaminan keselamatan bagi mereka.
Hal yang paling berbahaya dari ajaran palsu mereka adalah mereka disebarkan di tengah-tengah gereja oleh orang-orang yang menyamar menjadi domba. Lalu bagaimana agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu? Yesus Kristus adalah standar dari pengajar firman yang sejati. Siapa yang tidak mengikutinya adalah nabi yang palsu. Nabi palsu akan menghasilkan buah yang menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Standar utama adalah cara memuliakan Allah Bapa sebagaimana Yesus Kristus telah melakukannya. Siapa yang meninggikan diri sendiri adalah nabi palsu. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mengajak para muridnya untuk mengutamakan kehendak Allah Bapa dalam seluruh hidup, bukan kehendak dan keinginan mereka sendiri. Allah Tritunggal Maha Kudus sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Menghargai sesama dan memahami kebenaran sama-sama diperlukan. Jika kebenaran ada di tangan kita, maka kita memiliki kabar baik yang harus diberitakan. Namun Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan kebebasan pada setiap orang untuk memilih atau menolak Dia. Tugas kita adalah menyajikan kebenaran dengan penuh kasih dan menghargai pilihan pribadi orang lain seperti yang Allah Tritunggal Maha Kudus lakukan. Jangan kita terjebak kepada mereka yang kelihatannya hidup dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, padahal justru membelokkan iman percaya kita darinya. Sahabat Kuntum yang terkasih, ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.